Tangisnya pecah, menatap langit yang dipenuhi bintang dan ditemani rembulan. Tersenyum, air matanya mengalir perlahan, mengingat ini adalah hari terakhirnya. Apa yang di balik batu tersebut? Di balik batu itu ada sepasang muda-mudi yang Danu tahu. Mereka adalah Maman, teman dekatnya, dan Risa, pacarnya. Mereka sedang berhubungan intim tanpa memakai busana. Mereka langsung menghentikan kegiatan mereka, dan Maman memasang wajah takut. Gila, gue anggap lo kayak saudara gue sendiri, tapi ini perlakuan lo ke gue, Man. Anjing lo. Hari itu, dimana Maman, Danu, dan Risa tak pernah terlihat lagi. Ron, gimana ini? Kita udah cari kemana-mana, tapi mereka gak ketemu, kata Dani memasang wajah cemas. Yah, gue juga gak tahu, Dan. Bentar lagi maghrib. Mending kita pulang dulu ke tempat neneknya Maman. Mereka beradu mulut. Tak ada yang mau mengalah. Si Dani berusaha ingin tetap mencari di mana kakaknya berada. Sementara Imron meminta untuk balik terlebih dahulu ke rumah neneknya Maman. Enggak, Ron. Kita harus cari sekarang. Jangan maksain, Dan. Ini bahaya buat lo. Bodo amat, Ron. Kalau lo gak mau nyari, biar gue yang cari sendiri mereka. Lo jangan ngeyel, gue bilangin, Dan. Dani tak menggubris Imron lagi. Dia asik berjalan menyusuri hutan menggunakan headlamp di kepalanya. Dani! Teriak Imron. Mengetahui Dani yang cuek dengan panggilannya, Imron segera berlari mengejar Dani, diikuti Hani di belakangnya. Ngapain kalian ikutin gua? Kata Dani, yang menoleh ke belakang melihat ada Imron dan Hani. Kita ikut, gua gak mau memperburuk keadaan. Oke, Ron. Hari semakin gelap. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Danu! Maman! Risa! Nama mereka berkali-kali kami panggil. Siapa tahu mereka mendengar suara kami. Sejam berlalu, tidak ada jawaban dari mereka. Dan kita istirahat dulu, kasihan Hani. Ya udah, Ron, gua juga capek. Mereka bertiga memutuskan bersandar pada pohon beringin. Udah, kita ke rumah neneknya Maman dulu. Besok pagi kita lanjut lagi pencariannya, Dan. Dani yang keras kepala tetap pada tujuannya, yaitu mencari mereka hingga ketemu. Enggak, Ron. Feeling gue mereka sedang butuh bantuan. Dan kita nggak boleh gegabah. Kita harus... Belum sempat menuntaskan perkataannya, suara lain terdengar. Suara tawa dari... Ron, Hani kesurupan. Kan udah gue bilang, anjing. Kita pulang dulu. Kalau udah begini repot. Suara tawa Hani berhenti dan berganti menjadi suara tangis. Tolong aku, Dani. Suara itu membuat Imron dan Dani saling menatap. Risa? Ucap Imron dan Dani bersamaan. Lo di mana, Riz? Maman sama Danu di mana? Tanya Dani. Makhluk yang memasuki tubuh Hani tak menjawab. Ia malah tertawa cekikikan berulang kali. Dan akhirnya ia berjalan pelan. Gimana ini, Ron? Tanya Dani, yang melihat tubuh Hani digerakkan oleh makhluk halus. Ikutin aja, siapa tahu ini sebuah petunjuk, jawab Imron. Yakin lo mau ngikutin setan? Udah diem. Imron dan Dani masih mengikuti Hani yang kadang tertawa dan menangis. Agak sedikit ngeri dalam diri Dani, namun harus ia patahkan ketakutan itu demi mencari kakaknya Danu. Loh, itu ada desa, Ron? Bukannya rumah neneknya Maman yang satu-satunya di sini? Gue juga belum tahu ada desa di sini. Desa yang begitu sepi dan minim penerangan, tetapi terlihat samar ada orang yang berada di desa itu, yang duduk di masing-masing halaman rumahnya. Tuh, tapi ada orang, Ron. Imron terdiam dan masih menatap orang yang tinggal di dalam desa tersebut. Saat hampir masuk ke dalam gerbang desa tersebut, Imron menarik tangan Hani dan Dani bersamaan. Kenapa, Ron? Kita pergi dari sini, kata Imron. Sedikit berlari menjauhi desa tersebut, menarik tangan keduanya. Dani menghentikan langkahnya. Enggak, gua akan tetap ke sana. Gua yakin Danu, Risa, dan Maman di sana. Dani anjing, lu harus nurut sama gua biar selamat. Bogem mentah dari Imron mengenai kepala Dani. Dani yang tidak terima dengan perlakuan Imron segera membalas dengan bogem mentahnya. Terjadilah baku hantam, tidak ada yang mau mengalah. Mereka berdua babak belur dihajar rindu. Bukan rindu, tapi entahlah, mereka benar-benar serius dalam pertarungan tersebut. Hingga mereka menyadari bahwa Hani berjalan ke arah desa tersebut.
Dia tidak sendiri, melainkan ada seorang perempuan yang menggandeng tangannya. Ron, itu Risa dan Hani kan? Gua nggak tahu yang pasti itu siapa, tapi kita harus cepat susul mereka, kata Imron, dan mulai berlari mengejar Hani diikuti Dani dari belakangnya. Hani, teriak Imron sambil menarik tangan kiri Hani. Mata Imron melirik wanita yang berada di samping Hani. Risa? Imron, loh, kok lu ada di sini? Iya Ron, jadi gua kesasar bertiga sama Danu dan Maman. Terus ada orang baik dan ngajak kita ke desa ini. Tuh, apa gua bilang Ron? Mereka tuh di sini, tapi lo malah larang gua untuk ke sini. Imron hanya menghela nafas, mengetahui ada kejanggalan ketika Risa tersenyum licik padanya. Ya udah, ayo Ris, gua mau ketemu sama abang gua, ucap Dani. Risa hanya mengangguk dan berjalan masuk ke dalam desa itu. Gelap dan sedikit lembab. Mata Imron memeriksa sekelilingnya. Terlihat raut wajah seperti ingin pergi dari desa ini. Tapi apa daya, Dani adalah orang yang keras kepala. Jadi mau tak mau dia harus mengikuti Dani. Permisi Pak, ucap Dani pada sekumpulan bapak-bapak yang duduk berjejer sambil tersenyum. Terus tersenyum tak menjawab. Mereka kok nggak jawab gua Riz, cuman senyum aja mereka. Mereka tuh nggak ngerti bahasa kalian. Oh, pantes. Tidak ada rasa curiga terhadap Risa, padahal Imron merasakan ada yang berbeda darinya. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tatapan matanya kosong, dia seperti bukan Risa. Tapi aneh, Dani belum menyadari itu. Sesampainya di sebuah gubuk reot dengan lilin sebagai penerang di sisi tembok tersebut, sudah ada dua pemuda terlihat dari pintu yang terbuka. Samar-samar, tapi kami mengetahui bahwa itu adalah Maman dan Danu. Wah, setan emang lu ya? Gua cariin sampai gua berantem sama Imron. Kalian enak-enakan ngopi di sini, teriak Dani pada lelaki yang berada di dalam gubuk tersebut sambil masuk ke dalamnya. Benar-benar suatu kejanggalan. Mereka hanya diam, tak menggubris Dani, tak seperti biasanya. Dan ini bukan mereka, bisik Imron pada Dani yang berada di sebelahnya. Masa sih Ron? Kata Dani dan berusaha mendekati Maman dan Danu menatapnya lekat-lekat. Oh, pantes enggak jawab. Orang mereka tidur Ron, ucap Dani saat melihat mata mereka terpejam. Woi bangun, tambah Dani membuat mereka berdua membuka matanya. Apaan sih? Lo berisik banget, kata Danu yang hanya menatap sejenak Dani dan langsung tertidur kembali. Mereka capek dan seharian jalan kaki dan baru istirahat sekarang. Kalian istirahat juga sana. Tapi maaf, di sini nggak ada ranjang, cuma ada bangku yang bersender pada tembok kayu. Iya Riz, nggak apa-apa. Ya udah Ron, ayo kita istirahat, biar besok pagi kita pulang. Imron tak menjawab, tapi dia menuntun Hani yang sudah sedikit sadar, sambil menatap tiap sudut di gubuk ini. Kamu tidur aja Han, biar aku yang jaga di sini, ucap Imron sambil menarik bangku kayu agar kakinya dapat diluruskan ketika tidur. Gua tidur duluan ya Ron, ucap Dani. Oke, gue jaga-jaga di sini, kata Imron sambil berdiri di depan pintu dan menatap ke arah luar. Tiba-tiba angin berhembus kencang masuk ke dalam ruangan ini. Terdengar sayup-sayup suara tangis seorang perempuan. Imron dihantui rasa penasaran. Siapa itu? Dalam batinnya. Matanya kembali memeriksa sekitar ruangan ini. Tidak ada siapapun yang menangis. Semua dalam keadaan tertidur. Imron berusaha mencari di mana sumber suara tersebut, hingga suara itu membawa ke belakang gubuk tersebut. Kosong, tidak ada siapapun, gelap, jarak pandang tak terlalu terlihat jelas. Mata Imron menangkap sesuatu dan tiba-tiba Imron segera berlari memasuki gubuk tadi. Dani, bangun Dan. Apa sih Ron? Gua masih ngantuk banget, kata Dani yang hampir pulas dalam tidurnya. Lo harus lihat, ayo ikut gua. Lihat apa? Kemana? Besok pagi aja Ron, gua ngantuk banget. Imron membisikkan sesuatu pada telinga Dani, membuat Dani tercengang apa yang dikatakan oleh Imron. Lo jangan bercanda Ron. Ayo lihat kalau nggak percaya. Awas aja kalau lo sampai bohong sama gua. Udah ayo buruan, kata Imron berjalan menuju belakang gubuk tadi, diikuti Dani yang jalannya lelet karena belum sepenuhnya sadar. Tuh lihat, kata Imron menunjuk sesuatu yang berada di pohon jati yang menjulang tinggi. Mata Dani terbelalak ngeri dengan apa yang dilihatnya sekarang. Seorang wanita yang tak asing bagi mereka, tubuhnya pucat,
tidak memakai celana, hanya baju yang panjangnya tak lebih dari dengkul kakinya. Dalam kondisi mengenaskan, kepalanya tergantung di sebuah pohon jati. "Risa, ayo kita pergi dari sini sekarang," kata Imron. "Tapi Risa gimana, Ron?" "Ya itu lo lihat sendiri, dia udah mati. Lo mau mati di sini?" Dani terdiam mendengar pernyataan Imron. "Udah, kita pergi dari sini, cepat!" tambah Imron yang berlari mendahului Dani, masuk ke dalam rumah dan membangunkan Hani. "Han, bangun!" "Kenapa, Ron? Masih jam segini kok udah dibangunin aja? Kita pergi dari sini, sekarang." "Loh, kenapa?" "Aku gak bisa jelasin sekarang ke kamu. Intinya, kita harus keluar dari desa ini." Hani yang masih sedikit bingung akhirnya mengikuti perintah Imron. "Dani, lu tetap fokus ya. Apapun gangguannya, lu jangan gubris. Lu terus lari keluar dari desa ini ya." Dani mengangguk mengerti. Imron menarik nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya berlari sekuat tenaga dengan Hani yang digendongnya. "Cuk, gelap!" teriak Dani saat semua cahaya lilin di desa ini padam. Suasana semakin mencekam. Tak lama, suara kayu pintu gubuk yang berbunyi bergantian dari gubuk-gubuk lainnya. Suasana yang hening menjadi riuh seketika, hingga Imron menghentikan langkahnya. Jarak pandang Dani masih melihat Imron yang berhenti menurunkan Hani dari pundaknya. "Kenapa, Ron?" Sebelum Imron menjawab, ada seorang pria tua dengan cangkul di pundaknya dan topi camping di kepalanya, seperti habis bertani. "Mau kemana, Dek?" "Mau pulang, Pak," jawab Dani. "Sudah, ke rumah Bapak saja dulu. Sudah malam, tidak baik pulang malam-malam begini." Dani menatap Imron. Imron berbalik badan dan membalas tatapan Dani dengan raut wajah bingung. "Ikut saya, atau kalian tak pernah bisa kembali ke rumah kalian masing-masing," kata pria itu dengan suara berat. Pernyataan itu membuat Dani harus menelan ludahnya. "Rumah saya di paling ujung sana. Saya tunggu," tambah pria tersebut sambil berjalan ke arah rumahnya. "Tercium bau melati ketika bapak itu melewati kami." "Bau melati, Cuk," bisik Dani. Pria tua itu menatap Dani dengan sinis, tapi masih melanjutkan perjalanannya. "Udah ikut aja, gua gak ngerasain aura negatif," bisik Imron pada Dani yang berada di sebelahnya sekarang. Akhirnya kami mengikuti kemana arah pria tua itu pergi. Terlihat dari kejauhan rumah tua yang tak terawat, lampunya remang-remang, tak terlalu terang namun nampak jelas. Dani menatap Imron ketika sampai di rumah pria tersebut, seolah menyuruhnya lebih dulu memasuki rumah itu. Imron menggandeng tangan Hani dan perlahan memasuki rumah tersebut. Ketika pintu rumah itu terbuka, sudah terlihat jelas seorang pria tua tadi sedang duduk di depan meja bulat dengan dinding di atasnya. Suara pria itu berubah menjadi berat, matanya menatap ke bawah, menggeram seperti orang kesurupan dan dia berbahasa Jawa. "Duduk sini, bocah." Ia menyuruh kami duduk di depannya, yang sudah tersedia 3 bangku dan kami menuruti permintaannya. Sekarang kami tepat di depannya, saling bertatap. "Bocah kecil, gak sopan, bawa mayat ke sini. Kemana dia? Siapa yang Mbah maksud?" "Kancamu," kata seorang yang merasuki pria tua tersebut. Dani dan Imron saling bertatap heran. Tiba-tiba pria itu menggeram keras seperti mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Lalu tersadar. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini sebelum kalian membawanya ke sini." "Siapa? Siapa yang Bapak maksud?" "Temanmu. Temanmu itu dilindungi oleh sesepuhnya, jadi dia sedikit merasa sombong. Tapi dia dan sesepuhnya lupa bahwa di sini dulu adalah desa santet. Desa yang bisa menyantet siapapun tanpa terkecuali. Meski temanmu sekarang tidak mati, tapi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Carilah dia dan bawa ke sini." Dani dan Imron masih bingung dengan maksud dari pria tua ini. "Jika kalian tidak berhasil membawa temanmu itu sebelum hari Selasa Kliwon, kalian tidak akan pernah kembali ke rumah kalian masing-masing," tambah pria tua itu, dan ia berdiri meninggalkan kami. "Yang Bapak maksud sekarang berada di mana?" tanya Imron ketika pria tua itu berada di dekat pintu. Ia berhenti sejenak, tak menoleh. Tatapannya masih lurus ke depan dan berkata, "Dia masih berada di hutan ini." Dan ia kembali melangkahkan kakinya pergi ditelan gelapnya malam. "Maman, apa maksud dulu, Ron? Pertama kali gua datang ke rumah neneknya, gue yakin neneknya bukan orang biasa.
Jadi maksud bapak tua tadi adalah Maman dilindungi neneknya gitu? Iya, berarti yang bunuh Risa adalah Maman? Iya, kita harus cari Maman sekarang. Gua takut abang gua jadi korban, Ron. Imron mengangguk. Tapi nggak sekarang, Dan. Kita butuh istirahat. Nggak ada istirahat. Firasat gua nggak enak. Kalau lo nggak mau ikut, biar gua cari sendirian. Masih mending abang lo kalau dibilangin masih mau denger. Lo benar-benar keras kepala. Terserah, kata Dani. Imron menghela napas panjang ketika melihat Dani berjalan keluar pergi meninggalkannya dan Hani. Tanpa Dani sadari, Imron dan Hani ternyata mengikutinya dari belakang. Ngapain lo ngikutin gua? Berisik loh. Imron sudah geram dengan tingkah laku Dani yang ceroboh. Menyusuri hutan dengan mata yang terjaga dibantu headlamp di kepalanya, mencari tanda atau kehidupan di sekitar sini. Kayaknya kita putar balik deh, Dan. Di sana ramai. Di mana? Gak ada siapa-siapa. Belum sempat memutuskan perkataannya, Dani berteriak histeris. Dia menyoroti sebuah kepala tanpa tubuh. Wajahnya hancur, matanya yang hampir lepas, senyumnya utuh meski bibirnya terbelah. Dani membalikkan tubuhnya, seolah enggan menatap kembali kepala tanpa tubuh itu. Udah gua bilang putar balik. Dani hanya terdiam membisu, seolah trauma atas apa yang ia lihat sebelumnya. Sekarang ia berjalan menunduk, serta menatap ke bawah dengan begitu hati-hati. Takutnya ia melihat hal yang serupa yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Karena Dani tipikal orang yang tidak begitu peduli terhadap hal mistis dan mengedepankan logikanya. Perjalanan semakin jauh hingga mereka menyadari satu hal. Kok kita balik lagi ke sini? Ini kan tempat yang tadi, kata Hani. Imron dan Dani berhenti menatap sekitar. Iya, ini yang tadi kita lewatin, ucap Dani dan Imron bersamaan. Semua terdiam sejenak, sebelum akhirnya Dani mengambil batang pohon, lalu menancapkannya pada tanah, sebagai tanda bahwa ini adalah tempat yang ia lewati sebelumnya. Coba kita jalan ke arah utara, kata Dani memimpin jalan. Mereka kembali berjalan dengan harapan dapat menemukan Danu dan Maman, dan dapat kembali ke rumah setelah itu. Imron menatap jam yang berada di tangannya, yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Hingga headlamp Dani menyoroti sebuah batang pohon yang ia tancapkan sebelumnya di tanah. Kan, kita balik lagi ke sini, kata Dani, menghela nafas dan memasang wajah cemas. Sebentar deh, perasaan kita berjalan 3 jam lamanya. Dari jam 10 malam, pas sebelum sampai sini, udah jam 1. Tapi pas kita balik lagi, kok jam tangan gua nunjukin pukul 11 malam. Ah, serius lu, Ron? Ucap Dani yang langsung melihat jam tangannya. Loh, kok iya, Ron? Masih jam 10 malam. Padahal kan kita udah jauh banget jalan, sekitar 3 jam. Tapi kok masih jam segini? Gak tahu gue juga, Dan, kata Imron, memperhatikan jam tangannya kembali. Jam tangan yang masih berfungsi dengan baik, serta ada tanggal di dalam jam tersebut. Tapi tanggalnya tetap berubah, Dan, tambah Imron heran. Serius lo, Ron? Sini coba lihat kalau nggak percaya. Dani menghampiri Imron yang hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Imron langsung menunjukkan angka kecil dalam jam tangannya. 11, tanggal 11, Ron. Hari apa ini? Semua berpikir menghitung hari dan tanggal saat mereka berangkat ke sini dan mencocokkan tanggal pada jam tangan Imron. Selasa, ucap Hani, membuat Dani dan Maman menatapnya. Lo inget nggak yang dibilang bapak tua itu? Sebelum hari Selasa Kliwon, Imron menegaskan. Tinggal 2 jam lagi hari Selasa ini berakhir, tambah Imron. Dan matanya berkaca air mata, penuh dengan rasa takut. Mereka terdiam. Lo masih mau diam di sini? Dan tidak akan pernah kembali ke rumah, kata Danu dengan wajah geram, karena Imron dan Dani menampakkan wajah pasrah. Cuma 2 jam kita untuk cari Maman, gak akan ketemu, Dan. Gua gak nyangka lo sepesimis itu. Lo gak akan lihat cahaya dalam kegelapan kalau lo gak pernah mau cari di mana cahaya itu berada. Ya udah, kalau kalian mau mati menjadi makanan binatang buas, silahkan. Tapi gua akan tetap cari Maman di mana dia berada, kata Dani, dan mulai kembali berjalan tanpa menghiraukan Imron dan Hani yang masih terdiam pasrah. Sebelum akhirnya mereka mengikuti Dani yang berjalan agak jauh dari mereka. Malam semakin larut. Beberapa kali Dani dan Imron menatap jam tangannya, seolah takut
Jarum jam menunjukkan pukul 12, yang artinya bersiap untuk berganti hari. Gimana ini, Dan? Gak ada tanda-tanda manusia Maman di sini. Dani tak menjawab, tapi langkahnya terhenti karena matanya menangkap sesuatu bergerak-gerak di dalam rumput ilalang. Ron, ikut gua. Imron menuruti permintaan Dani. Perlahan mereka mendekati rumput ilalang itu, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria muda dengan baju kotornya, tubuhnya kurus dan lemas. Lapar, begitu ucapnya saat ia melihat kami. Dani meneteskan air mata sambil membuka tas daypacknya, mencari sisa-sisa makanan di dalamnya, dan memberikan roti tawar pada pria muda itu yang kami kenal adalah Danu, kakaknya Dani. Nih, makan Dan, kata Dani pada Danu. Ia lahap sekali memakan roti tawar tanpa jeda, seperti sangat-sangat lapar. Nih, minum Dan, kata Imron, mengeluarkan air botol dalam tasnya. Danu yang baru menyadari bahwa yang ia lihat sekarang adalah teman dan adiknya. Ia ingin mengatakan sesuatu pada mereka, namun Dani berkata, "Lo gak usah ngomong dulu, kita harus pergi dari sini sekarang. Lo gua gendong kalau masih lemas." Danu hanya terdiam dan naik ke punggung adiknya. Perjalanan yang lumayan menguras tenaga, dan lagi-lagi mereka heran dengan apa yang ada di depannya. Ini kan, ucap Imron sambil menggelengkan kepalanya karena tepat di depannya adalah desa yang sebelumnya pernah ia jadikan tempat beristirahat. Semua saling menatap gerbang desa itu karena ada seorang pria tua yang pernah kami lihat sebelumnya. Ia menghampiri kami. "Terima kasih, kalian sudah ditunggu," kata pria tua itu, dan mengisyaratkan kami untuk masuk ke dalam desa tersebut. "Udah, ayo kita masuk aja," kata Dani. Cahaya lilin menyala di setiap kolom tembok rumah yang ada di sini. Sampailah di sebuah tanah lapang. Ada sekitar 10 orang pria tua memakai penutup kepala berwarna hitam. Di tengah-tengah mereka ada nenek tua yang kami sedikit heran sekaligus kaget. "Kok ada neneknya Maman Cuk di sini?" bisik Dani pada Imron yang berada di sebelahnya. "Kesini bocah," ucap neneknya Maman. Kami menghampirinya sambil menatap satu persatu pria tua yang berjejer di samping neneknya Maman. "Kenapa kamu bunuh tumbalku?" "Maksudnya apa ya, Nek?" "Temanmu ini membunuh tumbalku untuk perayaan hari ulang tahunku yang ke-100 tahun," kata nenek Maman menatap tajam Danu yang digendong oleh Dani. Imron menatap Danu sebelum berbisik kepada Dani. "Maman bukan cucu nenek ini. Dia adalah anak pungut yang sengaja dijadikan tumbal oleh keluarganya agar keluarganya tetap menjadi kaya." Mata Dani melotot seolah tak percaya apa yang barusan dikatakan Imron. "Gua yang bunuh Maman karena dia berhubungan intim sama Risa, dan gua juga yang membunuh Risa karena gua takut ada yang tahu aksi gua," kata Danu dengan suara lemah, membuat Imron dan Dani terkejut dengan pernyataannya. "Goblok, goblok!" Dani geram. Imron terduduk pasrah sambil menggelengkan kepalanya. Senekat itu Danu karena dimakan api cemburu. "Temanmu itu punya mbah yang kuat ilmunya, jadi tidak bisa disantet mati, hanya bisa disantet sesat." "Danu punya mbah yang kuat, jadi nggak bisa disantet modar, tapi cuma disesatin di hutan ini saja, berputar-putar saja seperti tadi. Tak ada jalan keluar," bisik Imron pada Dani, seolah menerjemahkan bahasa yang baru saja dikatakan oleh neneknya Maman. Dua pria tua menghampiri Dani, mengambil Danu dari pundaknya Dani dengan paksa. "Lihat ini." Dani, Imron, dan Hani masih menatap Danu yang berbaring lemas di dalam segitiga tersebut. "Cuk, mau diapain tuh abang gua? Gua juga nggak tahu, Dan." "Ini alasanku kenapa tidak bisa membunuhnya," ucap nenek Maman, berbarengan dengan sebuah golok yang menghantam kepala Danu. "Danu!" Dani menjerit histeris ketika kepala itu terjatuh ke tanah, menyemburkan darah segar. Tangisnya pecah, kakinya bergemetar hebat dan hampir goyah. Namun, sesuatu keajaiban terjadi, kepalanya menyatu kembali. Dia selalu dilindungi oleh ilmu mbahnya. "Loh, kok nyatu lagi kepala abang gua, Ron? Mbah lo itu orang sakti, tapi cuma si Danu cucu paling kesayangannya."
Beberapa pria tua itu menghampiri Dani yang berada di sebelah Imron. "Loh, apa-apaan ini?" ucap Dani saat dibawa paksa ke hadapan neneknya Maman. "Adikmu yang menggantikan tumbal yang kamu bunuh. Darah kalian sama." Imron kembali menarik Dani. "Dan, lawan Dan, kita lawan mereka." Imron dan Dani menyerang pria tua anak buah dari neneknya Maman. Pertarungan tak terhindarkan, namun Imron dan Dani kalah telak karena mereka berjumlah 10 orang dengan tenaga seperti bukan pria tua pada umumnya. Pasrah sudah, Dani kembali dibawa oleh mereka dihadapkan pada neneknya Maman. "Imron," ucap Dani, mengumpulkan sekuat tenaga untuk berbicara meski dengan suara yang lemah. "Bawa abang gua pergi dari sini. Apapun yang terjadi sama gua nanti, tolong jaga dia sampai kembali ke rumahnya," tambahnya. Dan posisi Danu yang sebelumnya berbaring di atas garis segitiga digantikan oleh Dani yang sudah tidak bertenaga. Danu menangis melihat adiknya berada di garis segitiga itu. Ingin teriak histeris, namun suaranya habis. Tubuhnya yang sekarang kurus tak akan mampu untuk melawan mereka semua. "Imron, lu dengarkan kata gua. Biarin gua di sini, asal kalian selamat," kata Dani sebelum kaki dan tangannya dibungkus dengan kain hitam. Tangisnya pecah, menatap langit yang dipenuhi bintang dan ditemani rembulan. Tersenyum, air matanya mengalir perlahan, mengingat ini adalah hari terakhirnya. "Terima kasih, umurku akan bertambah karena mendapat tumbal baru," kata nenek Maman, sebelum ia memotong botak rambut panjangnya itu dan mulai mendekati Dani. Sebelum mulutnya Dani dipaksa menganga, dia berteriak pada Imron. "Imron anjing, bawa pergi abang gua sekarang." Pernyataan itu membuat Imron segera berlari menghampiri Danu, menggendongnya menjauhi mereka. Sekarang, mulut Dani disumpal dengan rambut putih dari neneknya Maman. Danu masih bisa menatap mereka. Wajah neneknya Maman berubah menjadi merah. Matanya melotot tajam. Giginya yang jarang berhasil mengunyah wajah Dani yang menampakkan rasa sakit yang teramat sakit. Ingin berteriak, tapi mulutnya tersumpal rambut. Air mata Danu membasahi pipinya begitu deras melihat adik kandungnya menjemput ajal di sana. Betapa marahnya dia, tapi tak dapat melakukan apa-apa selain berpeluk pada pundak Imron. Semakin jauh ia dari desa itu, namun ia tak henti-hentinya menangis. Pengorbanan yang diberikan adiknya sungguh berarti. Andai semua bisa terulang kembali, Danu tidak akan pernah melakukan hal bodoh, yaitu membunuh Maman. Atau paling tidak, Danu yang menjadi pengganti tumbalnya, bukan adiknya yang sudah meregang nyawa di sana. Pagi hari, polisi menemukan 2 pria muda dan 1 wanita di tengah hutan dengan tubuh yang pucat serta kurus kering. Polisi membawa mereka ke rumah sakit untuk cek kesehatan mereka, sebelum akhirnya Danu diinterogasi oleh kepolisian. Karena keluarganya Maman melaporkan anaknya belum pulang dari tempat neneknya. Dan akhirnya Danu harus mengakui perbuatannya. Dia mengaku pada pihak kepolisian membunuh Maman dengan menghantamkan kepalanya berkali-kali pada sebuah batu. Dan begitu juga Risa yang mengetahui bahwa Danu adalah pembunuhnya harus dibungkam pula oleh Danu agar tak menceritakan pada siapapun. Walau akhirnya Danu dituntut 10 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan, padahal ia tahu itu semata-mata agar tidak ada yang membocorkan rahasia keluarga Maman bagaimana bisa kaya raya. Ternyata selama ini mereka memakai tumbal untuk usaha yang mereka jalani.